Oke, salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita bertemu kembali di channel saya. Kali ini kita kembali membahas mata pelajaran informatika SMK, dan saat ini kita akan membahas mengenai materi yang selanjutnya adalah mengenai pemecahan masalah atau yang lebih dikenal dengan istilah problem solving. Konsep dari pemecahan masalah pasti kita akan mengetahui terlebih dahulu pengertian pemecahan masalah. Jadi pemecahan masalah di sini dikatakan oleh beberapa ahli, diantaranya menurut Saad dan Ghani. Di sini mereka mengatakan bahwa pemecahan masalah adalah hal tertentu yang melalui proses yang direncanakan yang mungkin tidak dapat dicapai dengan segera. Kemudian satu ahli lagi menurut Polya, di sini dia menyampaikan bahwa pemecahan masalah adalah usaha untuk mencari jalan keluar dari satu kesulitan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita menjalani akan kehidupan di keseharian kita, pasti ada atau pasti kita akan menghadapi masalah. Ada tahapan untuk menyelesaikan masalah di sini. Tahapan pemecahan masalah bisa saya bagi menjadi 4 bagian di sini, yaitu pertama, memahami masalah. Memahami masalah ini adalah langkah pertama dalam memecahkan masalah, yaitu dengan memahami masalah. Siswa di sini perlu mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang ada, ukurannya, hubungan dan nilainya, dan apa yang mereka cari. Beberapa saran bisa membantu siswa untuk dapat memahami masalah yang sangat kompleks. Misalnya, yang pertama, mengajukan pertanyaan tentang apa yang diketahui dan apa yang dicari. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan dalam kalimat yang sederhana. Kemudian yang ketiga, menghubungkan masalah lain yang serupa. Kemudian yang keempat, lebih fokus pada bagian penting dari masalah. Kelima, mengembangkan model. Dan yang terakhir, bisa menggambar dalam bentuk diagram. Kemudian yang kedua di sini adalah merencanakan atau solusi. Nah, di sini siswa perlu mengidentifikasi operasi yang terlibat dalam strategi diperlukan untuk memecahkan masalah yang diberikan. Misalnya seperti pertama, dapat menebak. Kedua, mengembangkan model. Ketiga, membuat sketsa. Keempat, menyederhanakan masalah. Kelima, menggali pola. Keenam, membuat tabel. Ketujuh, bereksperimen dan mensimulasikan. Kedelapan, dapat bekerja mundur. Kesembilan, menguji semua kemungkinan. Kesepuluh, mengidentifikasi sub bagian dari tujuan permasalahan. Kesebelas, menetapkan analogi. Dan yang terakhir, mengklarifikasikan data dan informasi dari permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, melaksanakan rencana atau biasa disebut dengan carry out the plan. Apa yang diterapkan jelaslah tergantung pada apa yang telah direncanakan sebelumnya, dan juga termasuk hal-hal misalnya
mengartikan informasi yang diberikan ke dalam bentuk matematika. Dan yang kedua, melaksanakan strategi selama proses dan perhitungan yang berlangsung. Secara umum pada tahap ini, siswa perlu mempertahankan rencana yang sudah dipilih. Jika semisal rencana tersebut tidak terlaksana, maka siswa dapat memiliki atau mencari cara yang lain untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang keempat di sini adalah memeriksa kembali. Memeriksa kembali dalam arti review aspek-aspek yang berikut dipertimbangkan ketika meninjau langkah-langkah sebelumnya untuk memecahkan masalah. Misalnya, meninjau informasi penting jika sudah diidentifikasi. Kedua, meninjau semua perhitungan yang terlibat. Yang ketiga, mempertimbangkan apakah solusinya logis. Yang keempat, mencari alternatif atau solusi yang lain. Dan yang terakhir adalah membaca ulang pernyataan dan bertanya pada diri sendiri, apakah pertanyaan tersebut benar-benar telah dijawab atau belum. Kemudian, identifikasi masalah. Nah, masalah sering dikaitkan dengan nasib buruk atau dikatakan dengan malapetaka. Jika melihat lebih dari dekat, identifikasi masalah sering dikaitkan dengan nasib buruk atau malapetaka. Jika kita melihat lebih dari dekat, sifat masalah itu sendiri tidak hanya berdampak negatif, tetapi juga ada berbagai macam cara untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada diri sendiri. Membicarakan masalah tidak terlepas dari memahami masalah itu sendiri. Meskipun manusia selalu dihadapkan pada masalah, namun banyak orang yang tidak memahami definisi dari masalah itu sendiri. Identifikasi masalah dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah masalah sederhana. Nah, masalah sederhana dan masalah yang kompleks. Nah, kita kembali ke masalah sederhana. Nah, masalah sederhana mempunyai skala yang kecil, tidak terpaut dengan masalah lain. Kemudian tidak mempunyai konsekuensi besar. Pemecahannya tidak terlalu rumit dan dapat dipecahkan oleh individu itu sendiri. Kemudian ruang lingkup masalah sebatas pada seseorang yang dapat diselesaikan oleh orang itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah masalah kompleks. Masalah kompleks adalah masalah rumit, mempunyai cakupan skala yang lebih besar dibanding masalah sederhana. Dapat terkait dengan berbagai masalah yang lainnya, mempunyai konsekuensi yang sangat besar, dan juga penyelesaiannya membutuhkan kerjasama kelompok serta harus memiliki analisis yang sangat mendalam. Nah, jangkauan masalah ini juga akan berhubungan dengan banyak individu dan juga hanya dapat diselesaikan oleh banyak individu pula. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa masalah itu timbul? Masalah itu timbul akibat kesalahan yang kita lakukan. Masalah bisa fatal atau biasa, tergantung berapa besar kita berbuat kesalahan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah? Langkah pertama adalah seorang yang dalam menyelesaikan sebuah masalah adalah dengan menyadari akan adanya permasalahan yang terjadi. Kemudian seseorang harus sadar bahwa ia sedang dihadapkan pada suatu masalah
yang membutuhkan sebuah solusi. Nah, dengan begitu, seseorang akan dapat merasa memiliki sebuah kesulitan yang harus segera diselesaikan dengan baik. Kemudian, kedua adalah memahami masalah. Jika seorang menyadari telah memiliki masalah, maka hal yang harus dilakukan adalah dengan memahami kemudian menjabarkan masalah yang terjadi. Memahami masalah perlu suatu diagnosa tertentu pada suatu kejadian. Kemudian diperlukan informasi yang banyak untuk dapat memahami masalah secara utuh, dan paling penting adalah fokus pada masalah yang dihadapi. Yang ketiga, ketahui penyebab masalah. Nah, masalah terjadi karena ada penyebabnya. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus pada penyebab yang memicu terjadinya masalah agar semua cepat bisa diselesaikan. Yang keempat, sederhanakan masalah. Nah, biasanya masalah menjadi sangat rumit akibat dari ulah kita sendiri. Putus asa adalah salah satu penyebab masalah tidak kunjung selesai. Nah, oleh sebab itu, sederhanakanlah masalah agar solusi segera didapat. Kemudian, fokus pada solusi. Nah, ketika mendapat masalah, hal yang sering dilakukan adalah menyesali perbuatan yang sudah dilakukan dan sibuk mengasihi diri sendiri. Nah, hal ini sangat tidak baik karena menyesali dan meratapi tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, mulailah fokus pada tindakan pemecahan masalah agar solusi segera terwujud. Dengan begitu, masalah dapat diselesaikan dengan cepat. Kemudian yang keenam, kenali penyelesaian masalah. Nah, untuk menyelesaikan masalah perlu menggali dan mengelompokkan beberapa kemungkinan penyelesaian masalah. Nah, buatlah daftar atau tabel untuk mengelompokkan kemungkinan solusi yang dapat dipakai untuk bisa menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketujuh, temukan strategi penyelesaiannya. Nah, setelah kemungkinan penyelesaian masalah terbentuk, segeralah membentuk strategi penyelesaiannya. Nah, strategi yang baik diperlukan untuk menyelesaikan segala masalah dengan baik. Seseorang harus paham mengenai masalah yang dihadapi dan dapat menyelesaikan masalah secara efektif dan bijaksana. Kemudian yang kedelapan adalah evaluasi implementasi pemecahannya. Nah, di sini pastikan melakukan evaluasi terhadap solusi pemecahan masalah yang sudah diambil sebelum diimplementasikan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, hal ini perlu dilakukan untuk dapat memastikan bahwa tindakan yang diambil itu adalah benar-benar merupakan keputusan yang tepat. Yang kesembilan, jangan mengeluh berlebihan. Nah, kebiasaan mengeluh tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Justru, sikap ini menyebabkan otak kita terdoktrin bahwa masalah sangat rumit, sangat kompleks, sulit, dan tidak mudah untuk dapat diselesaikan. Nah, kebiasaan ini sangat tidak baik. Oleh sebab itu, ubahlah kebiasaan kita untuk menjadi tindakan nyata yang dapat menciptakan solusi. Kemudian yang ke-10, segera ambil tindakan.
Nah, di sini tindakan nyata dalam menyelesaikan masalah mutlak dilakukan karena pemahaman pada masalah, fokus dalam mencari masalah, kepandaian dalam menyusun strategi tidak akan membuahkan hasil jika tidak segera bertindak untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian yang ke-11, atur emosi. Emosi dari pola pikir seseorang adalah dua hubungan yang saling berkaitan. Nah, pengendalian emosi yang baik akan mempengaruhi pola pikir baik. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak mampu mengendalikan emosinya, maka ia tidak akan dapat berpikir jernih, sehingga setiap masalah yang dihadapinya sangat-sangat sulit untuk diselesaikan karena dia tidak mengatur emosinya. Kemudian yang ke-12, berpikir logis. Nah, berpikir logis di sini itu boleh dikatakan adalah berpikir secara rasional, kemudian dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. Oleh sebab itu, wajib bagi seseorang untuk dapat berpikir secara logis dan positif agar masalah yang dihadapinya dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian yang ke-13 adalah bersikap proporsional. Nah, kejiwaan seseorang terpengaruh oleh sifat-sifat negatif karena sikap proporsional yang dilakukannya. Oleh sebab itu, dalam menyelesaikan masalah harus dalam kondisi tenang, santai, agar permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Perasaan marah, perasaan stres, perasaan sedih tentu tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Malahan justru akan membuat masalah itu menjadi sangat-sangat rumit. Demikian materi kita untuk hari ini, dan demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat.